Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu kembali malam hari ini di acara Todopoli Special karena kita akan berbicara hal yang spesial terkait dengan aksi global untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkotika. Persoalan narkotika memang persoalan yang banyak dibicarakan terkait dengan banyak hal. Secara extraordinary crime juga menjadi perhatian dunia internasional. PBB pun memberi rekomendasi terkait dengan kerjasama internasional untuk pemberantasan narkotika di seluruh dunia. Pada perayaan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni ini, ada sebuah gerakan yang akan didorong bahwa aksi global harus dilakukan supaya bisa membuat masyarakat bisa hidup sehat tanpa narkotika. Bagaimana kita bisa wujudkan, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Dua narasumber saya sudah undang untuk hadir bersama-sama kita berbincang masalah ini. Saya langsung mengundang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Haji Muhammad Rum, Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Rum. Malam. Terima kasih hadir bersama kita. Ada Kombes Pol Richard Nainggolan, sudah juga hadir bersama Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam. Terima kasih Pak Richard. Pak Rum sudah hadir bersama kita. Pak Richard, kalau kita mau lihat bahwa sudah ada upaya aksi global untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkotika. Kalau kita hitung rentang dari tahun ke tahun, nampaknya memang tensi perhatian kita semakin pada fokus bahwa harus kita against dengan narkotika. Kalau kita mau lirik dari tema aksi global, ada yang baru enggak dalam kaitan wujud aksi global kali ini? Ya, aksi global ini lebih kepada harapan ya. Harapan agar kita semuanya secara bersama-sama mau menciptakan masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Tentunya masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Jadi menjauhi narkoba, tidak melakukan menyalahgunakan narkoba, dan juga mau bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba. Ya. Tentunya demikian. Oke. Kalau misalnya aksi global itu kan, kata-kata global berarti ada jaringan internasional yang harus dibangun, dan ini sudah menjadi public enemy, musuh sama-sama lah kalau kita lihat ya. PBB pun dengan otoritas sebagai persatuan bangsa-bangsa juga sudah mendorong pada negara-negara untuk bersatu. Sebenarnya pada posisi ini apa nilai strategisnya yang akan mau dicapai? Iya, tanggal 26 Juni itu ditetapkan secara internasional ya, merupakan Hari Anti Narkotika Internasional. Di sini maksudnya bukan berarti Hari Anti Narkotika ini lahirin narkotika, bukan demikian. Tetapi di sini merupakan hari yang kita seluruh masyarakat dunia ini memperingatinya atau bersama-sama kembali merefresh, mendeklarasikan kembali untuk perang melawan narkotika, dan merupakan sesuatu yang kembali kita mengingat bagaimana dampak bahaya narkoba ini, dampak bahaya penyalahgunaan narkoba ini setiap tanggal 26 ini. Itu maksudnya. Jadi bukan merupakan hari kelahirannya, tetapi adalah kita mengingatkan kembali setiap kepada seluruh masyarakat dunia, refleksi bahwa inilah bahaya narkoba ini. Iya. Berbicara narkoba berbicara banyak hal. Berbicara penyalurnya, berbicara pemakainya, strukturnya, undang-undangnya, kemudian kebijakannya. Tapi ada yang menarik kalau saya baca di tematiknya keluarga. Back to the family yang menjadi nilai sosial terkecil tapi menjadi fundamental utama. Kok secara global ini menjadi kekhawatiran utama secara internasional? Dari survei yang dilakukan dan kemudian fakta juga di lapangan, memang umumnya ya, secara umum, walaupun banyak faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkoba itu. Memang kalau kita lihat pada paling fundamental adalah masalah keluarga. Rata-rata pelaku-pelaku ataupun orang yang terlanjur yang sudah terjerumus menyalahgunakan narkoba itu adalah mempunyai masalah di keluarga, termasuk pekerja. Untuk Indonesia sendiri 70% penyalahguna narkoba itu adalah kaum pekerja. Pekerja dalam arti maksudnya orang-orang yang usia produktif dan mempunyai penghasilan. 70%. Nah, ini dipengaruhi oleh tingkat stres, tingkat stres yang tinggi. Nah, stres ini mungkin bisa di pekerjaan sendiri maupun di rumah tangga. Demikian juga anak-anak yang sudah terjerumus juga. Kita melihat dari beberapa korban-korban penyalahgunaan ini, kita lakukan
penelitian ternyata memang pada umumnya ada bermasalah di keluarga. Makanya dalam aksi global juga ini ya secara menyeluruh kita tetap menyarankan kepada keluarga untuk membangun keluarga yang bisa membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Nah, kalau begitu apa dalam term aksi global, kalau kita mau bumikan secara aksi, secara kegiatan dan lain sebagainya, apa as usual begitu, menangkapi kemudian mengobati. Nah, dari sisi kebijakan, bagaimana kita lihat dari sisi misalnya di pemerintah daerah, ada yang menarik nggak di situ? Iya, maksudnya kebijakan dari kebijakan sendiri memang sekarang untuk pemerintah ya, dari sisi pemerintah kita sudah ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 itu tentang percepatan pelaksanaan kebijakan strategi nasional bidang P4GN. Kalau P4GN ini adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kemudian juga ada Permendagri nomor 12 tahun 2012. Nah, di sini juga tentang P4GN, di mana Menteri Dalam Negeri juga sudah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan P4GN ini. Untuk Sulawesi Selatan sendiri sudah ada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2012. Nah, di sini dalam peraturan gubernur ini juga kita sudah dicanangkan Sulawesi Selatan bebas narkoba 2015. Dan pada lampiran sudah ada rencana aksi di situ. Rencana aksi capaian kita sampai 2015 nanti dalam lampiran peraturan gubernur ini. Iya, sebenarnya kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang sudah ada dari pemerintah, di sini juga dalam rencana aksi ini juga menyentuh kepada keluarga, semua lapisan masyarakat. Dan bahkan dalam Impres 12, Permendagri maupun dalam Pergub 33 tadi, seluruh komponen masyarakat juga diharapkan bersama-sama ya melakukan aksi memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba ini, memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau 2015 counternya sudah hampir loh ini Pak ya. Jadi harus kita lihat dulu bagaimana target-target. Menarik kalau kita lihat Pak Rum, kalau aksi global menjadi amanahnya, kalau kita bumikan di Sulsel misalnya, sudah ada Pergub, sudah ada Permendagri dan lain sebagainya, berarti ada ruang banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk ikut terlibat aktif, bukan hanya BNN, bukan hanya satuan-satuan narkotika di Polrestabes. Secara umum, kalau mau kita lihat di Sulawesi Selatan, ada tidak perhatian khusus yang menjadi dorongan untuk sebuah aksi pencegahan dan lain sebagainya, yang kalau kita lihat dari dinas-dinas kita ini Pak? Ya, sesungguhnya kalau dilihat dari struktur pemerintah daerah, di organisasi pemerintah daerah, ada biro khusus yang menangani itu, ada biro Nafsa. Mestinya itu penanganan masalah narkotika dan lain-lainnya itu yang terkait dengan itu harus lebih nyata ya, karena sudah ada pejabat khusus yang menangani itu di samping dinas kesehatan sendiri ya, dan itu juga setiap tahun baik dari APBD maupun dari APBN ada alokasi dana yang tersalur untuk itu. Cukup besar baru? Ya, saya kira untuk melakukan berbagai upaya ya, terhadap narkotika ini ya, kalau dibilang besar ya sebesar apa kan sekarang ini limitasinya. Ya, tapi yang penting kan actionnya ini, seberapa banyak upaya-upaya yang dilakukan. Dan kita di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota ya, yang mestinya harus lebih berupaya keras untuk itu. Menurut saya di Sulawesi Selatan memang ini terkait dengan masalah perdagangan narkotika ini memang sangat rawan ya, karena hampir seluruh wilayah kita ini punya pesisir dan itu menjadi pintu terbuka yang bisa keluar masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, penduduk kita banyak yang bekerja di luar ya, di negara lain, terutama di Malaysia, dan itu juga menjadi salah satu pintu masuk sesungguhnya. Pada saat dia balik ya, tanpa dia tahu mungkin dia bisa
dititipi macam-macam ya. Jadi memang ya bukan hanya BNN, pemerintah daerah ya, tapi harus menjadi gerakan bersama, karena saya kira kita sepakat bahwa narkotika itu jauh lebih berbahaya dari yang lainnya. Ini bisa menghancurkan generasi kita ke depan. Ya, dan ini kan kita tidak pernah tahu sampai di mana akhirnya kan. Nah, itu. Jadi upaya yang dilakukan secara terus-menerus juga harus selalu ada ya. Jadi saya khawatir ya kalau target seperti disampaikan Pak Richard tadi itu, target 2015 itu apa yang dilakukan sungguhnya, upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa 2015 itu bebas. Ada hal yang bisa dicapai gitu. Mestinya ini 2013 itu kegiatannya tidak biasa-biasa saja sekarang ini, harus lebih nampak, lebih nyata. Nah, itu yang saya khawatir, sehingga di DPR kan ketat ini loh Pak Aruf. Kritis anggota DPR dalam mengalokasikan anggaran itu cukup luar biasa terkait dengan efektivitas kemudian kebergunaan anggaran ini, apakah akan bisa memberi kemanfaatan. Nah, dari simpulan dari tahun ke tahun kalau kita mau lihat, apakah laporan dari dinas atau perkembangan progress report itu memposisikan seperti apa sih daerah Sulsel untuk persoalan narkotika sehingga menjadi referensi bagi anggota wakil kita untuk memutuskan perlu dana sekian atau perlu dana sekian dengan konteks keadaan itu. Ya, itu yang saya kemukakan tadi. Kalau saya agak pesimis menatap target 2015 itu dengan melihat cara penanganan yang ada sekarang. Oleh karena bukan hanya aspek pendanaan yang menjadi penting, tetapi terutama para pengelolanya itu sendiri, manusianya ini, terutama yang ada di struktur pemerintahan itu, seberapa paham dia terhadap target itu, seberapa paham dia terhadap masalah bahaya narkotika ini, terhadap keberlangsungan generasi kita ini, sehingga dari situ kita bisa melihat. Makanya saya katakan tadi, saya khawatir ini hanya menjadi rutinitas saja, business as usual. Karena ada anggarannya, dia melakukan kegiatan, tidak penting apa yang bisa dicapai dengan melakukan kegiatan itu Jadi, nah ini yang sekarang, karena kita kan banyak yang seperti itu. Yang penting terlaksana. Karena kita tahu seperti narkotika ini ya memang dengan seluruh jajaran Pemda belum tentu ya, tidak ada jaminan bahwa itu bisa berhasil karena begitu besarnya masalah ini ya. Oleh karena itu dia jalan begitu saja. Nah, oleh karena itu saya pikir harus ada upaya keras ya terhadap melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkotika ini ya, dan bagaimana melibatkan segenap komponen masyarakat ya, dan terutama dari kalangan pemerintah. Ya seperti yang Pak Richard kemukakan ya, bahwa di lingkungan jajaran pemerintahan saja apa sesungguhnya sudah dilakukan di lingkungannya dia untuk memerangi ini. Kalau kita melihat kan tidak sedikit dari jajaran aparat ya yang juga terkena hal-hal yang seperti ini, dan itu yang ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan? Yang tidak ketahuan tugasnya Pak Richard mengungkap. Nah itu yang kedua ini ya kita pengaruh perkembangan ekonomi ya yang begitu besar sekarang ini, dan masyarakat kita termasuk di Sulawesi Selatan ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung. Nah, dia juga ingin menikmati segala fasilitas dari kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling mudah adalah dengan bisnis itu bisnis ini kan. Nah, itu. Dan memang ini kan menjerat juga, mencari bagaimana agar orang bisa menjadi
penyalur dan lain sebagainya. Oke, godaan bisnisnya cukup luar biasa. Ya, Pak Richard, menarik terkait dengan kalau misalnya Pergub kemudian peraturan kementerian itu kan, kalau kita lihat keterangan baru ini sudah alokasinya sudah cukup luar biasa. Ada dinas bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, problemnya apakah ada jalinan kerjasama yang kuat antar satu institusi ke Pemda lain, BNN lain, ada BNN provinsi, ada BNN daerah mungkin ya, sehingga bisa kita menjadi satu dalam melihat sesuatu. Yeah. Gimana? Ya, jadi begini, jadi tidak ada BNN pusat, BNN daerah, tidak ada. Dalam hal ini pasca berlaku Undang-Undang 35 tahun 2009, maka di sini Badan Narkotika Nasional itu kan menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian memiliki perwakilan di provinsi maupun kabupaten. Hanya saat ini baru 75 kabupaten kota di Indonesia, tetapi seluruh provinsi sudah ada perwakilan BNN di tiap-tiap provinsi. Nah, di sini memang kalau kita melihat Undang-Undang 35 maupun PP nomor 23 tahun 2010 tentang BNN itu, keberadaan BNN ini adalah sebenarnya untuk lebih mengefektifkan kegiatan program ataupun kegiatan P4GN yang sudah ada. Nah, termasuk dalam arti di sini bagaimana kita bersama-sama dengan semua komponen, termasuk komponen pemerintah maupun komponen masyarakat. Makanya dalam hal ini kami selalu mendorong pemerintah daerah maupun instansi-instansi vertikal lainnya supaya mau bersama-sama kita melakukan program kegiatan P4GN ini, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Nah, kemudian saya ingin sedikit menyampaikan tentang capaian tadi Pak untuk 2015. Nah, di sini sebenarnya Indonesia bebas narkoba 2015 ataupun Sulawesi Selatan bebas narkoba 2015 itu merupakan terminologi yang bisa menjadi penyemangat kita, penyemangat untuk memerangi narkoba tadi. Dan memang ada beberapa indikator sebenarnya capaian kita 2015. Nah, sudah ditentukan juga sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah untuk secara nasional itu prevalensi penyalahgunanya pada 2015 harus di bawah 2,8%. Ada angka yang harus kita lihat. Iya, itu harus dicapai. Ya, itu sebenarnya. Jadi kita bagaimana dalam hal ini adalah menahan laju prevalensi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba ini. Kita memang hanya tidak bisa menzerokan narkoba, termasuk dunia juga itu mengakuin itu, dan Indonesia juga ya bagaimana kita bisa menahan laju prevalensinya. Kemudian semakin banyak pelaku-pelaku yang tertangkap. Itu saya katakan tadi, terminologi kita untuk sebagai penyemangat kita, motivator kita. Dan ini memang kalau kita lihat juga ya, saya juga melihat dengan adanya terminologi tadi itu, tekad kita untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015 ya, sekarang ini baik dari kepolisian, dari semua instansi sepertinya berlomba-lomba ingin memacu memerangi narkoba ini. Ini sebenarnya harapan kita. Jadi sudah makin meningkat. Ini terbukti juga dari data yang ada, meningkat pengungkapan kasus. Kemudian terhadap korban-korban yang sudah terlanjur menjadi pecandu yang mengkonsumsi narkoba, ini makin meningkat untuk direhab. Itu indikatornya 2015 nanti. Dan terbukti juga sekarang kita sudah sekitar 130 orangan yang sudah direhab di Badoka. Iya Pak, di Badoka itu. Jadi di sini kita lakukan makin giat mensosialisasikan masyarakat tentang rehab ini, pentingnya rehab. Dan kita mengajak masyarakat untuk rehab. Ini termasuk upaya-upaya yang kita lakukan. Karena kita menyadari peredaran gelap narkoba ini tidak akan bisa dikurangi atau ditahan laju prevalensi kalau konsumennya kita tidak sembuhkan. Artinya tadi saya ingin baca pesannya bahwa ya kalau BNN ada, kemudian dengan ada juga instansi atau dinas yang terlibat dalamnya karena menjadi tugas khususnya dalam tupoksi, Biro Napsa dan lain sebagainya. Kalau bersinergi itu artinya mungkin bisa kita mempercepat itu dari angka prevalensi yang dicapai 2, sekian itu bisa mungkin dipercepat karena
struktur Pemda kan bisa sampai ke bawah yang bisa lebih jauh. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada role kerjasama itu sehingga kalau baru tadi bilang ya jangan-jangan satu ke kiri satu ke kanan. Sudah. Ya, Jadi sudah. kami memang kemarin memeloporin ya terbitnya Pergub ini, Pergub nomor 33. Jadi Pergub kami susun ini dengan melibatkan semua SKPD. Nah, jadi dalam Pergub ini ada sebenarnya capaian-capaian dari masing-masing termasuk daerah. Ya, memang kita harapkan dengan adanya Pergub ini menjadi acuan bagi para bupati menerbitkan juga entah apakah namanya peraturan bupati, peraturan wali kota ataupun instruksi. Ini harapan kita. Kalau Palopo sepertinya sudah instruksi wali kota sudah ada. Saya hanya beberapa daerah belum, tapi sudah kita imbau kita karena waktu kita menyusun Pergub ini kita juga mengundang daerah. Kita mengundang daerah semua SKPD. Jadi ada capaian sampai 2015 itu berapa masyarakat yang harus sudah kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba, berapa orang yang harus kita jangkau untuk mereka kita bawa ke balai rehabilitasi. Informasinya harus sampai ke DPR supaya kalau ada daerah sukses dananya juga bisa ditambah gitu. Iya, memang ini juga karena masih masih proses. Dalam arti dari kebetulan di Pemprov yang mempunyai tupoksi mensosialisasikan itu dari Satpol PP kalau saya tidak salah. Jadi kita juga libatkan dari Biro Hukum Pemprov juga. Jadi sudah ditandatangani Pak Gubernur karena ini Pergub nanti mungkin akan baru dibawa ke DPR. Mungkin begitu mekanismenya Pak ya. Karena Pergub kan cukup tidak sampai DPR kalau saya tidak salah Pak ya. Sebelum kita terima telepon, gimana Pak Rum? Ada yang ingin dikomentari juga? Ya, jadi memang berbeda ya. Kalau struktur dulu itu wakil gubernur, wakil bupati itu menjadi ketua dulu BNP Pak ya. Langsung. Ya. Nah kalau sekarang kan setelah undang-undangnya ada itu menjadi BNN ini lembaga non departemen ya, yang punya sendiri ya, bertanggung jawab. Nah jadi memang harus ada upaya dari BNN sendiri untuk melakukan kerjasama dengan daerah. Jadi kalau dengan provinsi sudah, kabupaten juga karena sekarang kan era otonomi ini kan ya seperti itu. Harus lebih proaktif melakukan kerjasama. Mudah-mudahan memang visi pemerintah daerah dengan pemerintah ya katakanlah BNN ini sudah sama sehingga lebih memudahkan melakukan itu. Itu tadi ya betul bahwa 2015 itu memang untuk membebaskan itu sesuatu yang tetapi setidak-tidaknya langkah bersama untuk menjadikan narkoba ini misalnya itu sebagai musuh bersama. Itu sudah lebih nampak. Ya itu maksud saya. Sehingga sudah ada perlawanan langsung dari masyarakat akibat sosialisasi dari masyarakat itu lebih greget lah bahwa ya memang kita jangan soalnya kegiatannya hanya kegiatannya BNN. Baik bro, kita terima telepon dulu yang ingin bergabung bersama kita di dialog khusus atau di Todopuli malam hari ini bisa langsung bersama kita malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dari Bapak siapa? Halo? Iya, suaranya agak kurang kedengaran ini Pak. Halo? Ya, Pak Burhan. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, tapi disampaikan tadi Pak, semua stakeholder. Itu kalau Mohon maaf Pak Burhan, suara Anda mungkin frekuensi telepon yang kurang maksimal. Tolong ditutup dulu. Nanti Anda bergabung bersama kita, ya. Kita beri kesempatan yang lain untuk bersama-sama kita malam hari ini di perbincangan terkait dengan aksi global untuk mewujudkan keluarga sehat tanpa narkotika. Pak Burhan bisa mencoba kembali bersama kita di sini. Yang lain juga silahkan bergabung bersama kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Lia Makassar. Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Ya, jadi apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak narasumber, hasil yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi. Ya. Jadi harus dipermantap Pak ya sosialisasinya, mulai dari tingkat bawah, Ya. utamanya generasi muda kita, jadi usia-usia remaja,
sekolah, tingkat sekolah. Barangkali di situ seperti biasa kita lihat ada duta narkoba. Ya. Ya, di sekolah juga barangkali ada, Pak, perlu ada di situ sebagai garis depan ya di dalam sekolah-sekolah tadi. Kemudian juga di masyarakat tingkat lingkungan, sehingga nanti mata rantainya tidak lepas. Jadi nanti berkoordinasi antara sekolah dengan masyarakat, dengan RT dan sebagainya. Jadi semua ada duta dan dutanya itu betul-betul pilihan, Pak. Ya. Jangan sampai kecolongan ya, Pak ya. Karena biasa duta itu biasa dia sendiri yang melakukannya, ini perlu juga penilaian ya. Ya. Kan itu seperti artis kita Roy Martin kan begitu, Pak ya. Narkoba tapi dia melakukannya. Ya. Jadi perlu betul-betul dipilih dengan apa kita lihat di situ bagaimana rekornya situ supaya betul-betul duta itu betul-betul mewakili apa yang kita harapkan itu. Oke. Jadi yang sekolah. Kemudian yang kedua, Pak, ini saya misalkan Pak Richard ini sebenarnya sosialisasinya ini apakah bisa di namanya di Majelis dari tingkat Taklim? bawah, Pak ya? Apakah sudah bisa, Pak ya, misalnya dari TK? Mengingat kita lihat ini perkembangan daripada pengaruh narkoba itu agak lebih cepat, Pak ya. Jadi apakah sudah bisa, Pak ya, mulai dari usia dini, yaitu misalnya di sosialisasinya itu bisa tingkat SD, Pak. Itu Ya. saja barangkali, makasih. Ibu Lia, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Todopuli malam hari ini. Kita undang lain lagi Pak Burhan atau yang lainnya untuk bisa bergabung juga. Aksi global untuk mewujudkan keluarga sehat tanpa narkotika. Itu topik pembicaraan kita malam hari ini ini untuk Hari Anti Narkotika Internasional. Halo. Ya, halo. Halo, Selamat malam. selamat malam Pak. Dari siapa ini? Dari Sofian di Makassar. Pak Sofyan. Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan ya. Ya, saya terus terang termasuk orang yang cukup prihatin ini persoalan narkoba ini. Oke. Ya, karena selain narkoba itu sudah sampai di tingkat anak-anak, Ya. tidak hanya sampai di SMA, SMP, anak SD juga begitu. Itu kita prihatin. Tapi yang lebih prihatin lagi Pak, kalau pejabat. Mhm. Ya, saya banyak orang, ya pejabat kepolisian juga banyak yang ditangkap. Ya. Nah, pertanyaannya kan begini sekarang, kalau terkait dengan narkoba, siapa yang akan melarang dan siapa yang dilarang? Jangan sampai melarang dan dilarang sama-sama di teleponnya. Ya. Nah, ini maksud saya begini, untuk Pak Kombes ini dengan Pak Ketua DPRD ini, mungkin perlu ini pejabat dulu yang dibersihkan, Pak. Ya. Kalau perlu dites urin semua secara terbuka, kita tahu pejabat yang terkait dengan narkoba langsung dinonjokkan saja. Oke. Lalu publikasi besar-besaran. Ya. Saya kira itu, Pak. Makasih. Terima kasih. Bapak sudah bergabung bersama kita malam hari ini di Todopuli. Satu lagi di segmen ini bisa Anda gunakan line telepon. Aksi global untuk mewujudkan keluarga yang sehat tanpa narkotika menjadi topik perbincangan kita malam hari ini. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Bapak siapa ini? Pak Burhan tadi di luar. Pak Burhan. Ini suaranya udah oke Pak Burhan. Silakan. Ah, iya. Ya.